Modus. Jadi kita ini sering bertuhan itu kalau ada perluan doang. Giliran nggak ada keperluan, nggak datang. Egois. Yang boleh egois itu cuma Allah. Ya. Oke, fadhal. Jadi kalau politisi ini tahu rahasia ini, mereka nggak perlu datang-datang ke dukun, ya kan? Cuma biasanya kurang yakin. Kalau orang faham bab ini, usaha-usaha dia nggak akan sebut secara detail kepada Allah. Dia cuma minta dengan doa-doa yang tadi, nanti Allah berkahi semua urusannya. Insya Allah. Faman nazala bihi karbun aw shiddatun falyatahayyan al-munadi. Ya. Fa idza kabbara kabbar. Kalau engkau sedang ada masalah, karbun itu bahasa Arab artinya ada masalah. Lagi ada masalah gak? Gak usah nunggu ketemu fulan, gak usah harus ke kubur fulan, gak mesti. Tunggu orang azan, datang ke masjid. Sebelum muazin azan kita tunggu di masjid. Falyatahayyan al-munadi. Maka tunggulah si muazin. Jika dia bertakbir Allahu Akbar, kabbir, maka bertakbirlah. Jika dia baca tasyahud, bertasyahudlah. Itu terus seperti yang kita baca tadi, ya. Sampai terakhir, lalu bacalah doa. Ini doa kalau lagi ada hajat. Nanti silakan diputar kembali, ya. Ini nggak mesti pakai bahasa Arab. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati as-sadiqah al-mustajabah. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna, yang benar dan mustajab ini. Al-mustajab laha da'watil haq wa kalimatit taqwa. Yang menerima, yang menjawab permintaan yang hak dan kalimatut taqwa. Ahyina 'alaiha wa amitna 'alaiha wa ab'atsna 'alaiha wa ja'alna min khiyari ahliha ahya'an wa amwata. Hidupkan kami, matikan kami, dan bangkitkan kami dengan kalimat itu tadi, kalimat azan itu. Waj'alna min khiyari ahliha, dan jadikan kami hamba Engkau yang terpilih. Khiyar artinya terpilih. Baik nggak cukup, terbaik. Maka kita baik itu karena dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita yang milih, ya. Ahya'an wa amwata, baik di kalangan orang yang hidup ataupun yang mati. Setelah baca ini, minta hajatnya. Ada masalahnya, kadukan kepada Allah. Ya Allah, Engkau maha tahu urusanku, tapi aku ingin curhat kepada Allah. Baru curhatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru tutup tadi tambahan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta itu yang elegan, maka Allah akan kasih sesuatu yang elegan, sesuatu yang mulia dan pantas. Barangkali itu teman-teman, sahabat-sahabat semua, sudah selesai bab azan. InsyaAllah di bulan depan, jika umur kita panjang, tentang keutamaan umat Nabi Muhammad dalam membangun masjid, jalan ke masjid, dan duduk di masjid yang tidak ada di agama lain. Ya, membangun tempat ibadah hampir sama. Yang beda itu jalan ke tempat ibadah, satu langkahnya jadi rahasia. Bahkan duduk di sana, duduk begini, atau yang tidak sanggup duduk di bawah, duduk pakai kursi. Masjid-masjid kita masih belum ramah terhadap orang yang sulit duduk di bawah, karena kursinya masih sedikit. Ini sudah ada, Bu, ya? Sudah ada beberapa. Semoga nanti tambah banyak, sehingga orang-orang yang rindu ke masjid tapi dia malu, nggak bisa duduk di bawah, dia masih punya tempat, ya. Baik, ada pertanyaan atau cukup? Oke, 1, 2, 3. Oke, langsung pertanyaan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau azan itu kan sunnah, ya. Kalau misalnya ada sini ada banyak jauh hukumnya. Iya, pinter. Yang tidak terbayangkan di zaman dulu inilah
Suatu kali ada guru kami orang Mesir tinggal di Ciputat waktu itu ya. Dia naik ke lantai 2. Pertama dia datang dia bengong, habis azan sini, azan lagi, azan lagi, azan. Dia bilang, "Isya, nikmat. Ini nikmat besar ini. Luar biasa orang Indonesia." Indonesia ini nggak putus-putusnya azan. Karena di Mesir nggak ada begitu, di Saudi nggak ada begitu, Pak. Itu mau dirapiin, menteri agamanya dibilang kafir sama teman saya yang doktor ya, ada kelas jatuhnya. Lu apa urusannya? Di Malaysia biasa, di Brunei biasa, di Saudi pun biasa, dirapikan mikrofon apa namanya nih, toa itu nggak ada urusan dengan masalah iman, itu masalahnya dengan kenyamanan dan elegan. Tapi karena memang orang Indonesia itu suka rame-rame, kearifan ini yang enggak ada pada beliau waktu itu. Mungkin sekarang sudah mulai mengerti. Cuma yang merbot masjid kadang-kadang kurang arif juga. Baru jam 3 udah rame. Saya tuh jam 3 tuh baru tidur, Pak. Jam setengah 3 tuh baru gitu. Subuh udah bangun lagi. Itu kita baru as-shalah. Waduh ya salah. Tapi itu nikmatnya tinggal di Jakarta tuh ya. Sampai semua ke Bogor begitu semua. Kalau di Bogor itu kan saut-sautannya suaranya enak. Karena masih ada jaraknya. Tapi kalau di gang-gang Jakarta itu beda gang doang. Terpaksa bangun. Entah nikmat entah ujiannya. Gimana kalau itu terjadi? Antum kalau mau dapat rahasia semuanya jawab aja semua. Tapi cukup satu yang terdekat. Atau kita telat nih, kita lagi jalan, baru nyampe di rumah masih ada satu azan lagi. Masih ada kesempatan jawab azan ya. Jangan cuma jawab doang, datang ke masjid dong ya. Masa jawab doang ya? Masjidnya kosong, tapi yang jawab banyak. Modus. Jadi kita ini sering bertuhan itu kalau ada perluan doang. Giliran nggak ada keperluan, nggak datang. Egois. Yang boleh egois itu cuma Allah. Oke, fadhal.